pagi adik-adik, hari ini kita kembali bertemu di materi kewirausahaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek-aspek perencanaan dalam sebuah usaha. Aspek yang pertama, memahami konsep produk atau jasa secara baik. Sebelum memulai suatu usaha, tentunya hal yang terpenting adalah bagaimana kita memahami akan konsep produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan sebagai inti dari bisnis atau usaha kita. Nah, memahami ini bukan hanya secara teknis produksi saja, tetapi juga memahami pasar dan prospek ke depan dari usaha yang akan kita tawarkan. Aspek yang kedua, membuat visi dan misi bisnis. Nah, setiap pelaku usaha harus membuat visi dan misi dari bisnisnya masing-masing. Manfaat dari membuat visi dan misi dari bisnis ini agar seseorang atau pelaku usaha tersebut tetap berada pada jalur atau fokus pada visi dan misi yang telah ia tentukan di awal sebelum memulai usaha. Aspek yang ketiga adalah attitude. Selain pemahaman tentang usaha, sikap dan mental juga merupakan kunci keberhasilan atas usaha. Aspek yang keempat yaitu membuat perencanaan dan strategi bisnis. Secara statistik, itu hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang dibuat. Pemahaman yang baik tentang perencanaan itu akan membantu calon entrepreneur atau pelaku usaha untuk dapat mengidentifikasi potensi resiko bisnis yang akan terjadi. Aspek yang kelima yaitu pengetahuan dasar manajemen. Kenapa pengetahuan dasar manajemen ini perlu dikuasai oleh pelaku entrepreneur atau entrepreneur pemula? Karena setiap usaha, baik itu usaha menengah maupun usaha kecil sekalipun, itu membutuhkan manajemen yang baik. Nah, fungsi manajemen yang baik ini untuk memastikan setiap proses pemasaran produksi, distribusi, dan penjualan itu berlangsung dengan baik pula. Aspek yang keenam yaitu optimalisasi sumber daya manusia. Kenapa optimalisasi sumber daya ini penting? Karena hanya dengan mengoptimalisasi 50% sumber daya, usaha Anda sudah bisa dikatakan berhasil. Mengapa? Karena sumber daya manusia itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dari usaha. Dengan Anda merekrut pegawai yang tepat, itu akan berpotensi sangat baik untuk menutup kelemahan manajemen. Aspek yang ketujuh yaitu kreativitas, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Dalam memulai usaha, setiap calon entrepreneur mungkin akan mengalami banyak sekali permasalahan dan krisis. Nah, banyak kegagalan itu bisa terjadi karena kurang adanya kreativitas. Di samping itu, gaya kepemimpinan juga sangat menentukan maju mundurnya sebuah usaha. Apalagi dalam pengambilan keputusan, seseorang harus dapat membuat keputusan yang tepat untuk bisa mencari solusi yang baik pula. Aspek yang kedelapan yaitu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Nah, perlu diketahui bahwa seringkali produksi itu dapat terganggu karena pengelolaan keuangan yang tidak baik. Misalnya, seperti mengalami kekurangan dana untuk pembelian bahan baku, alat-alat produksi, dan alat-alat lainnya. Kenapa demikian? Karena
kurang adanya pengelolaan yang baik dari usaha tersebut. Banyak usaha kecil, bahkan usaha menengah, itu bisa mengalami kegagalan oleh karena pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Aspek yang kesembilan adalah pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Nah, pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan penjualan produk ataupun jasa. Sebaik apapun produk atau jasa, tanpa pemasaran yang baik maka akan sangat sukar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha. Pokok bahasan yang berikut kita akan membahas tentang hal-hal penting dalam pembuatan rencana usaha. Hal-hal penting yang perlu diketahui dalam pembuatan rencana usaha yang pertama adalah modal. Kenapa? Karena usaha kecil sekalipun itu tentunya akan membutuhkan modal. Yang kedua adalah jenis usaha. Kenapa? Karena penentuan jenis usaha yang tepat akan menentukan usaha Anda dapat atau mampu dan tidaknya bersaing di pasaran. Yang ketiga adalah lokasi. Penentuan lokasi yang tepat dan strategis itu akan membantu mempercepat proses pemasaran karena dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, strategi pemasaran. Selain bertujuan untuk mempercepat proses pemasaran, strategi pemasaran ini juga dibutuhkan agar mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain di pasaran. Yang kelima, manajemen keuangan dan operasional. Seperti yang saya sudah bahas di awal bahwa banyak sekali pelaku usaha menengah maupun usaha kecil yang mengalami kegagalan oleh karena manajemen atau pengelolaan keuangan yang kurang baik. Nah, karena pengelolaan keuangan ini sangat berkaitan erat dengan operasional. Apabila pengelolaan keuangan yang baik, maka operasional akan baik. Demikian juga sebaliknya. Apabila pengelolaan keuangan yang kurang baik, maka dampaknya akan ke operasional yang kurang baik juga. Demikian penyajian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa langsung hubungi saya dengan memberikan komentar pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri kelas hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.